Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi e-Sakib Kabupaten Bogor. Aplikasi ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah di Kabupaten Bogor. Sebelum dapat mengakses aplikasi tersebut, pegawai dari masing-masing OPD harus memasukkan URL ke sakib.bogorkap.go.id untuk dapat mengakses ke e-Sakib Kabupaten Bogor ini. Setelah berada pada tampilan login, silakan masukkan user dan password OPD masing-masing. Di sini saya akan coba masukkan untuk ke Dinas Pendidikan. Lalu klik saja login. Nah, setelah OPD berhasil login, maka akan berpindah halaman ke dashboard aplikasi e-Sakib. Di sini terdapat beberapa menu yang bisa kita lihat, diantaranya menu dashboard, master, renstra, RKT, PK, PK perubahan, kinerja, dan laporan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk bagian master dan renstra. Dan pada bagian renstra pun terdapat beberapa submenu lainnya, diantaranya adalah visi, misi, tujuan, dan lainnya. Di sini ada. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian renstra sampai sasaran terlebih dahulu agar dapat mudah dipahami sedikit demi sedikit. Apabila pada bagian ini telah selesai, maka saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, langsung saja saya menjelaskan pada bagian master. Pada bagian master di sini terdapat submenu periode, SKPD, dan satuan. Pada bagian periode ini, OPD dapat melihat tabel periode yang di sini berisikan tabel periode tahun jabatan, nama bupati, dan di sini ada aksi, ya tidak ada isinya ya, karena untuk OPD berstatuskan sebagai administrator. Yang dapat melakukan aksi di sini adalah super administrator. Maka dari itu aksi di sini kosong. Lalu kita pindah ke SKPD. Di sini OPD dapat melihat daftar nama SKPD yang berada di pemerintahan Kabupaten Bogor. Dan aksi di sini pun sama. Di sini aksi tidak bisa diakses. Dan menu selanjutnya itu menu satuan. Pada menu satuan ini, untuk melihat jenis satuan apa saja yang digunakan pada satuan nilai yang akan diisikan nanti. Di sini ada bentuk persen, dan bisa kita lihat yang lain. Di sini ada banyak beberapa jenis satuan yang bisa kita tambahkan. Mungkin bisa ditambahkan di bagian super administrator. Apabila ada satuan lainnya, ya mungkin di sini belum ada. Berikutnya kita beralih ke menu renstra. Lalu ke menu visi di sini. Di sini OPD dapat memilih tahun periode apabila tahun jabatan yang lain. Sudah di sini. Dan di sini terdapat visi dari Kabupaten Bogor serta penjabaran visi tersebut. Lalu kita ke bagian misi. Di sini OPD juga dapat memilih tahun periode apabila tahun jabatan yang lain. Dan untuk misi di sini terdapat notifikasi bahwa poin yang tidak bisa dihapus sudah punya tujuan. Maksudnya, apabila OPD sudah mengisikan tujuan atas dasaran dari misi yang sudah diisikan, maka misi ini tidak dapat dihapus dan terdapat misi-misi dari Kabupaten Bogor. Di sini ada 5 misi yang sudah saya isikan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini. Lalu kita lihat ke bagian tujuan. Pada halaman ini terdapat pemilihan periode pada jabatan. Lalu nama OPD-nya dan form misi dengan tujuan dari pemerintahan Kabupaten Bogor. Dan terdapat notifikasi poin yang tidak bisa dihapus sudah mempunyai tujuan, indikator target, dan sasaran.
Artinya, di sini tujuan tidak dapat dihapus apabila indikator dan target pada menu indikator, pada menu di sini, telah diisi. Nah, maka itu di sini tidak bisa dihapus nih yang kayak gini, itu karena di indikator sudah terisi. Dan apabila terdapat kejadian isian dari tujuan di sini kosong, maka dapat diisi dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Bogor. Apabila data lebih dari satu, bisa diklik dengan klik tambah tombol tambah poin ya di sini. Di sini juga ada apabila lebih dari satu datanya. Dan di paling bawah di sini ada tombol submit untuk menyimpan data, dan cancel itu untuk membatalkan pengisian data. Dan setelah berhasil mengisikan data di sini, maka beralihlah ke indikator dan target. Pada indikator dan target di sini terdapat periode tahun dan nama SKP, nama dinasnya, nama OPD, dan pada menu indikator dan target ini OPD dapat mengisikan dengan indikator dan target dari masing-masing OPD. Di sini saya ada beberapa contoh yang sudah saya isikan. Diisikannya seperti ini, jadi isian dari indikatornya ada di bagian poin, dan pilih jenis satuannya di sini, misalkan persen, orang, atau poin, lalu isikan nilainya di target. Dan apabila ada penambahan data, bisa diklik tambah poin lagi, kita tambah terus, lalu bisa diisikan kembali datanya. Dan apabila sudah terisi semua, di paling bawah itu terdapat tombol submit untuk menyimpan data yang sudah diinput dan tombol cancel untuk membatalkan. Dan setelah menambahkan data pada indikator dan target, maka selanjutnya kita akan beralih ke sasaran. Menu sasaran ini terdapat periode tahun, masa jabatan, nama OPD, dan ada notifikasi juga poin yang tidak bisa dihapus sudah mempunyai sasaran indikator. Nah, indikatornya di sini. Nah, apabila ini sudah terisi, maka ini tidak bisa dihapus. Berhubung di sini masih ada tanda silang, karena di indikator tersebut saya belum mengisikan data, maka di sini masih bisa dihapus atau diubah. Dan apabila data di sini sudah terisikan, maka bisa kita submit datanya untuk menyimpan data. Seperti ini nanti hasilnya. Dan baik, untuk video penjelasan mengenai aplikasi e-Sakib kali ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu agar dapat memudahkan memahaminya. Video berikutnya akan saya jelaskan di video bagian 2 penjelasan aplikasi e-Sakib Kabupaten Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.